Nah, halo semua, perkenalkan, aku Cahyadi Rahmawati dengan NIM 2205097447 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2022B. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi FTP server. Nah, sebelum lanjut, mari kita simak dulu FTP itu apa. Nah, untuk tujuan kali ini, yang pertama untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, memahami perintah terkait FTP. Terus, menstimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertiannya sendiri, FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya pembaca dapat mengenali apa itu FTP dan bagaimana cara menggunakan FTP untuk melakukan remote server. Nah, untuk sejarah FTP, sebelum membahas mengenai sejarah, kita harus sedikit mengenai hubungan Telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP atau IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk merancang sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC, Request for Comments. Nah, FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model client server. Nah, fungsi FTP server dan kegunaannya. Beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan seperti untuk hosting, untuk mengubah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti membarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Nah, fungsinya yang pertama melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajahi dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk melampir di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server ini. Yang kelima, yang terakhir, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. Nah, dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data, setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Ya, contohnya ada password dan username, itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, bisa leluasa untuk memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Nah, namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client
terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap dilakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, untuk FTP client ada beberapa, ada 3 di sini. Contohnya ada FileZilla FTP Client, merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mengunduh di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Nah, yang kedua ada WinSCP, merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi keyboard Kerberos. Nah, yang terakhir ada GFTP, merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka jika boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antara jaringan lokal saja. Nah, ada beberapa FTP client yang saat ini tersedia dengan perintah dasar FTP, koneksi ke FTP server pada client server. Nah, FTP atau alamat FTP server ini untuk melihat direktori server. Untuk perintah dir yaitu mengupload file dari PC client ke server. Put nama file, ini nama file yang akan di download atau diunggah gitu. Perintahnya dengan put nama file, mendownload file dari server ke PC client. Untuk get ini untuk mengeluarkan koneksi dari FTP server untuk mendownload dari PC yang lain atau perangkat yang lain gitu. Lalu quit ini untuk keluar. Nah, di sini ada percobaan skenario. Lengkap skema jaringan digunakan adalah gabungan dari simulasi yang sudah dipelajari dari simulasi subnetting, router dinamik RIP, dan jaringan DHCP jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Terus langkah percobaannya yang pertama, pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari jaringan PC1, PC3, laptop, dan smartphone yang dapat terhubung dengan file server. Maksudnya file FTP server yaitu 43.43.43.2. Yang kedua, nyalakan service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user dengan coba, lalu passwordnya coba dan accessible seperti gambar ini. Lalu yang 3, pada PC kita buat file dengan nama pesan PC1 txt dengan isi pesan dari PC1. Lalu kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan perintah dir ini. Lalu yang di sini buat koneksi FTP ke FTP server. Nah, lalu pada laptop kita juga akan cek koneksi ke FTP server untuk melihat
pesan yang kita buat di PC1 tadi. Nah, ini di sini kita sudah buat topologinya. Ada 3 router, 4 switch, Oke. Nah, sebelumnya untuk router 1 ke router 2 ini dengan IP networknya 12.12.12.0, lalu yang menuju ke router 3 ada 13.13.13.0/24, lalu router 2 untuk ke router 3 ada 23.23.23.0/24. Nah, untuk yang ke menuju switch ini, untuk menuju ke server FTP ini ada 43.43.43.0/24. Nah, sebelum ke konfigurasinya kita harus masukkan dulu IP FTP-nya. Di sini sudah dimasukkan yaitu 43.43.43.2, lalu 255.255.255.0 dengan default gateway-nya yang menuju yang dari switch ini yaitu 43.43.43.3. Nah, setelah masukkan IP, kita konfigurasi FTP-nya masuk ke service, ke FTP, lalu di-on-kan. Nah, ini bisa kita buat username coba, password coba, lalu jangan lupa dicentang semua untuk bisa menulis, bisa membaca, bisa mendelete, bisa menghapus, dan bisa mengganti nama. Lalu jangan lupa di-add dan di-save. Setelah itu, setelah dibuat tadi, lalu kita akan coba ping. Kita coba akses dari PC1 command prompt. Nah, kita lihat apakah sudah bisa terhubung dengan ping 43.43.43.2. Nah, sudah terhubung, bisa tersambung. Lalu kita buat pesan atau teks. Nah, teks editor, masuk ke teks editor. Kita buat pesan ini adalah dari PC1 untuk FTP server, untuk file coba FTP. Lalu save dengan pesan PC1. Oke. Nah, setelah di save, kita masuk lagi ke sini, command prompt, lalu masuk perintah agar tersambung ke FTP. Jadi kita harus untuk dulu dir. Nah,
kita cek ini sudah masuk pesan PC1. Jadi kita hubungkan dulu ke FTP-nya dengan FTP 43.43.43.2. So, kita masukkan username-nya ada coba, passwordnya coba. Oke, sudah bisa terhubung. Sudah masuk, lalu kita mengunggah dengan kita mengunggah pesan tadi, pesan PC1 ini kita unggah ke FTP dengan perintah put pesan PC1.txt. Soalnya di sini ada txt-nya. Lalu sudah tertransfer. Kita cek sudah bisa apa belum dengan dir. Nah, sudah masuk ya di sini. Oke, lalu kita akan cek di laptop untuk mendownload atau untuk mengecek apakah sudah bisa diakses di sini. Kita masuk ke command prompt, kita cek dulu koneksi FTP-nya, masuk ke FTP 43.43.2, coba. Nah, sudah login juga ke FTP-nya. Lalu kita akan mendownloadnya di laptop, mendownload pesan PC1 tadi ke laptop dengan perintah get pesan PC1.txt, enter. Nah, sudah terdownload, sudah bisa dibuka. Lalu kita coba dir apakah sudah ada. Nah, di sini sudah bisa terbaca oleh laptop. Lalu kita untuk membuka pesannya tadi, kita masuk ke text editor. Lalu kita file, lalu open. Nah, di sini sudah tersampaikan ya ada pesan PC1.txt. Lalu oke. Nah, sudah ada pesan ini adalah dari PC1 untuk file coba FTP. Sudah bisa. Nah, konfigurasi FTP server kita kali ini sudah selesai. Jadi, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.